10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, selamat siang Bu Eva. Selamat siang Pak Yosi. Apa tadi kegiatan hari ini Bu? Banyak Pak hari ini ngajar di kelas. Bapak apa kabar? Tadi sempat ngajar juga. Iya, pagi kelas dulu. Wah, tapi terus berapa jam tadi ke terjemahan? Ada 4 jam Pak. Oh, ada 4 jam. Mm-mm. Hmm. Gimana Bu ngajar kelas SMA Bu? Eh, Sebenarnya enak sih Pak untuk anak-anak SMA itu sudah dewasa gitu. Cuman ini saya agak pusing, ada beberapa siswa tuh yang ini Pak kurang berani untuk speak up gitu saat presentasi di kelas tuh, mereka cenderung ini tidak mau maju untuk presentasi. Itu Ibu Bu Eva ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 11. 11 ya, kelas 11 ya. Mm-mm. Oh, dulu kelas kelas 10-nya ngajar nggak? Enggak, kelas 10 beda gurunya Pak. Oh, artinya dulu nggak tahu juga ya mereka mereka berarti mungkin kelas 10 juga sudah memang belum belum atau mungkin belum terbiasa atau gimana? Iya, belum. Ya saya ini sih Pak, menurut saya sih mungkin ini ya, mereka apa, malu mungkin untuk apa, maju untuk presentasi itu. Biasanya biasanya materi apa, Bu? Anak-anak kemarin presentasi materi materi apa? Anak-anak jadi maksudnya Bu Eva, anak-anak anak-anak itu nggak berani presentasi gitu. Ada anak-anak Ya, yang nggak berani presentasi gitu ya. Masalahnya itu. ya kan misalkan untuk bahasa itu ya Pak, untuk bahasa Inggris kan kita ada speaking, listening, reading, writing gitu ya. Misalkan aja kita membuat teks recount gitu, mereka kan harus menceritakan apa Hmm, pengalaman pribadinya di depan teman-teman yang lain. hmm, Nah, ada sih beberapa siswa yang tidak mau gitu Pak, dia hanya mengumpulkan tulisan saja gitu. Sebenarnya saya pengennya mereka juga bisa maju untuk menyampaikan itu gitu. hmm. Ada yang bisa saya bantu nggak? Iya Pak, ini saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bapak, siapa tahu nanti saya bisa menemukan gambaran eh, saya harus gimana gitu untuk membuat mereka berani untuk presentasi. Hmm. Tuh. Oh, intinya Bu Eva itu pengen anak-anak itu bisa berani presentasi lagi gitu ya, bisa berani presentasi ya. Iya Pak, benar. Kalau menurut Bu Eva, apa sih manfaatnya kalau mereka bisa presentasi? Banyak ya Pak manfaatnya dari presentasi itu. Yang pertama jelas melatih mental. Nah, mereka jadi Mhm, berani untuk berbicara di depan umum gitu kan. Lalu melatih keterampilan berbicara gitu, dan mengolah mhm, informasi. Jadi apa yang mereka dapatkan dari membaca itu akan disampaikan melalui presentasi. Gitu. Mereka juga menulis kan, menulis itu setelah mereka selesai membuat tulisan, harusnya mereka bisa menyampaikan informasi tersebut kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi
informasi yang mereka dapat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain dan teman-temannya juga mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan. Iya sih, saya setuju setuju juga. Saya juga guru bahasa Indonesia, presentasi penting ya untuk melatih anak-anak gitu ya. Terus selama ini Bu Eva sudah pernah melakukan apa saja sih untuk melatih mereka? Mungkin ada yang udah pernah dilakukan gitu. Beberapa sih sudah saya coba ya Pak, itu diantaranya mereka diskusi kelompok gitu. Saya harapkan sih dengan partnernya nanti bergantian gitu. Ternyata yang berbicara hanya teman yang satunya gitu, dia tidak ikut maju gitu. Lalu saya juga pernah ini ya, apa namanya, membuat teks yang menarik, maksudnya sesuai dengan kesenangan dia gitu. Kan ada 2-3 orang lah gitu saya buat. Saya tanya dulu hobinya apa, saya pilihkan teks yang sesuai dengan hobinya. Jadi mereka nanti menyampaikan itu kan kalau sesuai dengan keinginannya dia senang ya Pak seharusnya gitu. Iya Jadi betul, lalu menyampaikan, oh ini pengalaman saya nih bagus, saya pengen cerita ke teman yang lain. Ternyata enggak juga, belum berhasil juga gitu. Gimana ya Pak? Apalagi gitu yang harus saya lakukan ya? Menurut Bu Eva enggak, menurut Bu Eva Hmm. mengapa sih anak-anak itu nggak berani berbicara untuk menyampaikan presentasi gitu? Ada apa kendala? Saya Bu Eva tanya nggak ada kendala apa gitu? iya Pak, itu beberapa anak saya panggil secara, kalau SMA kan nggak bisa ya Pak kita tegur di depan umum gitu. Saya Ya, betul. panggil beberapa anak gitu. Kalau ini mereka sih nulis gitu, tapi untuk presentasinya saya tanya, kenapa setiap presentasi kamu izin gitu kan, setiap kegiatan waktu speaking kamu tidak masuk gitu. Saya pernah tanya kepada beberapa anak gitu. Nah, mereka rata-rata bilang malu Pak, karena bahasa Inggris kan antara tulisan dan ucapan itu kadang berbeda ya. Nah, kalau salah Ya, teman-temannya betul. pasti ketawa gitu Pak. Iya. Mereka Oh, malu kalau harus maju terus ditertawakan gitu. jadi mereka itu sampai sampai apa? Sampai mereka izin nggak masuk kelas Iya, atau izin keluar gitu atau nggak ikut pelajaran itu sampai kayak gitu juga? macam-macam Mbak. Kadang-kadang ada yang sengaja tidak masuk kan hari itu jadwalnya speaking gitu. Mhm. Sudah sampai kayak gitu ya? Bahasa Inggris. Ibu Bu Eva pernah tanya nggak, di pelajaran lain mereka kayak gitu juga nggak sih? Ada sih yang beberapa guru saya ngobrol juga, apakah anak-anak ini juga sama gitu rasanya. Ternyata ini kalau untuk tugas mereka rajin Mbak, tapi memang kalau untuk berbicara di depan itu sama kasusnya gitu. Mhm mhm. Sama, mereka juga malu untuk maju gitu. Bu Eva pernah nggak waktu tanya sama guru itu, sambil ngobrol itu coba menggali ide, dapat perbincangan dengan guru tersebut, siapa tahu dapat ide baru yang fresh, yang bisa diterapkan bersama mungkin. Kan Bu Eva pakar kurikulum kan? Ya, pasti banyak akses lah ke rekan guru, gitu. Iya, Yang iya ngejar Pak. kelas yang ngajar kelas 10 beda guru kan? Beda, beda guru. Berarti di tempat Bu Eva ada berapa guru ya bahasa Inggris? Ada 2 Pak. Ada 2 ya? Mm-mm. Nah, Iya ya, harusnya saya bisa berkolaborasi untuk mencoba metode-metode baru yang fresh mungkin, jadi bisa diterapkan dalam kegiatan speaking itu ya. iya.
Ya malah mungkin bisa berdampak baik juga untuk rekan gurunya Bu Eva tadi juga. Siapa tahu di kelas 10 juga dia juga menemukan anak-anak yang punya masalah yang sama gitu kan. Nah itu malah jadi ide bagus kan. Iya tuh. Udah dapat solusinya. Bu Eva kan Nanti, udah dapat solusinya. Jadi iya ya. intinya untuk menangani masalah itu Bu Eva mau melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lain yang mapelnya sama. Gitu kan. Iya Pak, benar. Kayaknya itu salah satu langkah yang akan saya lakukan untuk mengatasi hal ini. Bisa dicoba dulu Bu, kemudian nanti dievaluasi gitu ya, hasilnya seperti apa gitu. Terus menurut Bu Eva, kalau mau melakukan kolaborasi itu supaya kolaborasinya sukses, langkah-langkah strategisnya seperti apa Bu yang mungkin bisa dilakukan? Nanti saya akan coba mulai rencanakan Pak untuk mengatur jadwal dan guru-guru terkait pembelajaran, teknik pembelajaran di kelas. Lalu nanti kami akan diskusi di situ, berbagi pengalaman dan membuat kesepakatan dengan rekan-rekan guru yang lain, juga menyusun kegiatan yang akan kami lakukan. Tentunya membuat perencanaan ya, nanti ada instrumennya juga yang harus kita gunakan dalam pembelajaran saat presentasi itu, juga evaluasi gitu. Jadi dari apa yang kita buat nanti mungkin kita harus ketemu lagi untuk melakukan refleksi dan evaluasi apakah sudah sesuai gitu ya Pak. Wah itu keren Bu, Dan luar bisa biasa loh. Iya luar biasa itu, malah justru itu juga menginspirasi saya. Ya sudah mulai aman lah pusingnya sekarang, sudah berkurang dikit kan pusingnya gitu. Terima Ya. kasih Pak, ini sudah mau ngobrol jadi bisa sedikit mendapat gambaran untuk langkah-langkah yang harus saya lakukan. Ya Bu, sama-sama sih. Yang penting sudah ada langkah-langkah konkret gitu ya, yang mau dilakukan nanti sama Bu Eva seperti apa. Bu Eva juga punya akses kan gitu ya untuk buat kolaborasi dengan rekan-rekan itu. Kalau boleh sih nanti saya akan bantu ingatkan untuk progresnya gitu ya. Intinya yang penting kan kalau bicara soal hasil nih, yang penting kan anak sudah ada perkembangannya walaupun hanya sedikit gitu ya. Ada keberanian aja sudah mulai bicara walaupun sedikit itu sudah lumayan menjadi satu indikator keberhasilan kan gitu. Iya Pak. Untuk Bu Eva siapa aja yang kira-kira bisa diajak untuk ikut ambil bagian? Untuk kegiatan diskusi ya Pak. Iya untuk kolaborasi juga itu kalau seandainya ingin. Kalau serumpun sih mungkin sama-sama guru bahasa ya Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman yang lain juga boleh ikut, karena semakin banyak akan semakin banyak juga masukan-masukan untuk perbaikan pembelajaran saya. Iya. Oke Bu. Udah. Nah menurut Bu Eva, Ya. gimana menurut Bu Eva? Sudah dapat solusinya dan sudah dapat poinnya belum? Sudah Pak. Ini saya sampaikan terima kasih lagi, itu sudah percakapan ini membuat saya bisa berpikir lebih jernih gitu. Jadi langkah apa yang saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Dan pusing banget Pak, karena mungkin banyak agenda gitu. Anak itu lagi gitu kan. Iya deh. Tapi dia rajin gitu. Untuk saya mereka rajin, semangat. Hanya itu tadi sih, kenapa tidak berani berbicara gitu. Saya ikut senang sih, ya bersyukur juga
Apa Bu Eva dapat kesimpulan apa dari perbincangan, dari percakapan kita saat ini? Saya bersyukur ya Pak bisa ngobrol seperti ini, menambah wawasan saya gitu. Jadi saya ada teman berbagi permasalahan, jadi tentang siswa saya yang sulit untuk presentasi di kelas, terutama pada saat sesi speaking. Nanti setelah ini saya akan langsung melakukan tindak lanjut perencanaan untuk kolaborasi dengan rekan kerja yang lain. Semoga nanti bisa berhasil dan nanti saya tolong diingatkan ya Pak, sekitar 2 minggu lagi gitu, nanti kita ngobrol lagi dari hasil yang sudah saya lakukan itu. Oke Bu, saya siap jadi remindernya. Ya, semangat Bu Eva, semoga sukses apa yang sudah direncanakan ini tadi, solusinya sudah dapat, tinggal dilakukan, semangat terus pokoknya. Siap Kak, siap. Terima Untuk kasih ya anak-anak Pak. kita ya. Ya, sudah nggak perlu bawa paracetamol lagi kan, tinggal bawa vitamin aja. Siap. Oke Bu Eva, cukup ya. Terima kasih Pak. Siap. Ya, sama-sama.